Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sukmawati dengan NIM 2205111097. Di video yang ke-11 ini, saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi sastra. Langsung saja, ini dia pembahasannya. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari kata sos yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan logi atau logos yang berarti sabda, perkataan, dan perumpamaan. Sastra dari akar kata sas berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk, dan instruksi. Akhirantra berarti alat atau sarana. Merujuk dari definisi tersebut, keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Wolf memberikan definisi bahwa sosiologi sastra merupakan disiplin yang tanpa bentuk, tidak terdefinisikan dengan baik, terdiri dari studi empiris dan berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general, yang masing-masingnya hanya mempunyai kesamaan dalam hal bahwa semuanya berurusan dengan hubungan sastra dengan masyarakat. Pendekatan sosiologi sastra ada 3 yang dikemukakan oleh Walek dan Weren. Yang pertama, sosiologi pengarang, yakni yang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain-lain yang menyangkut status pengarang. Yang kedua, sosiologi karya sastra, yakni mempermasalahkan tentang suatu karya sastra dan apa tujuan atau amanat yang hendak disampaikannya. Dan yang ketiga, sosiologi pembaca, yakni mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh sosialnya terhadap masyarakat pada prinsipnya. Selanjutnya, kita akan menganalisis novel Cermin Jiwa karya S. Prasetyo Utomo menggunakan teori sosiologi sastra. Novel Cermin Jiwa menceritakan kisah seorang dokter muda yaitu Zahra yang bertugas sebagai dokter di daerah Kapur Lembah Gunung Bokong. Zahra didera konflik sosial, penolakan pembangunan pabrik semen yang merusak lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sosiologi pengarang. Yang pertama, latar belakang sosial. S. Prasetyo Utomo lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1961 di Yogyakarta. Ia merupakan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP, Semarang, tahun 1987. Ia menyelesaikan program pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2010. Lalu melanjutkan program doktor Ilmu Pendidikan Bahasa, menetap di Semarang sejak 1982 saat menyelesaikan studi di Pendidikan Bahasa dan Sastra. Selanjutnya, ideologi pengarang. Dalam novel Cermin Jiwa, terdapat 3 jenis bentuk ideologi. Yang pertama, humanisme, yaitu cara pandang humanisme terlihat pada tokoh kodrat yang merawat Gondon yang dahulunya adalah laki-laki pencuri sapi. Kodrat menganggap bahwa Gondon membutuhkan pertolongan karena kondisinya sangat kritis. Yang kedua, religiusitas. Hal ini diperlihatkan pada tokoh Abah. Dalam hal ini, dapat dikaitkan bahwa pengarang memiliki hubungan dengan Sang Pencipta, atau dengan kata lain, pengarang selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, kapitalisme. Pendirian pabrik semen di Lembah Gunung Bokong dalam novel Cermin Jiwa dapat menjadi representasi dari ideologi kapitalisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sosiologi karya sastra. Yang pertama, kriminalitas. Kejahatan dalam novel yang dialami oleh Aryo, seorang wartawan yang bertugas meliput pembangunan pabrik semen di desa Gunung Bokong. Yang kedua, korupsi. Tindakan korupsi yang ada di dalam novel Cermin Jiwa ditunjukkan pada kasus bupati yang menerima sogokan atau suap dari pihak pabrik. Yang ketiga,
Disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga dialami oleh Abah, ayah Dr. Zahra. Dari kecil ia tinggal bersama ibu tirinya. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Rusaknya sumber air tanah lembah Gunung Bokong. Air yang digunakan untuk mengairi ladang mereka tercemar, bahkan mematikan sumber air di daerah tersebut, yang artinya jika tak ada air maka gagallah panen mereka. Tak akan ada hasil panen dari ladang para petani, menyebabkan tak akan ada sumber penghasilan bagi mereka. Dan yang terakhir, sosiologi pembaca. S. Prasetyo Utomo mengenalkan novel Cermin Jiwa secara alami. Semua dilakukan melalui pengadaan launching, bedah buku, dan seminar. Jadi, keberagaman latar belakang dari informasi mencerminkan bahwa novel Cermin Jiwa merupakan novel yang bagus dan dapat diterima untuk semua kalangan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan pada umumnya memberikan pernyataan positif terhadap novel Cermin Jiwa ini.